Text Transformer, let the talk begin. Halo Kak Lita, Halo Kak Nit, apa kabar Kak? jutaan baik? Lagi sibuk gak Kakak? Enggak sih, biasa aja, kerja kayak biasa di kantor. Boleh waktunya kita ambil sebentar ya Kak ya buat ngobrol-ngobrol? Boleh? Selamat siang Bu, ada yang bisa dibantu? Ini bang, tolong dulu bantu aku ngurusin PWP. Kayak mana cara-caranya? Dari cuplikan ini kita bisa lihat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa itu NPWP. Bisa Kakak ceritakan buat apa sih NPWP itu diurus dan kegunaannya apa? Dari cuplikan itu kita lihat nih, mereka tuh bilangnya mengurus NPWP gitu kan. Padahal kan sebenarnya maksudnya mendaftar NPWP. Nah sebenarnya apa sih NPWP itu? NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak Kak Nit. Kegunaannya untuk administrasi gitu. Di situ tertera nama wajib pajaknya, terus alamat. Nah itu nanti kegunaannya sebagai informasi dan data wajib pajak itu. Siapa saja sih yang harus menggunakan NPWP? Ada batasannya penghasilannya enggak? Yang punya NPWP itu semua orang yang mempunyai penghasilan Kak Nit. Penghasilannya itu sebenarnya yang punya kewajibannya itu yang di atas 4,5 juta atau di atas PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi setiap orang yang punya penghasilan di atas PTKP wajib mempunyai NPWP ini supaya dia punya kontribusi gitu untuk pajak untuk pembangunan negara. Berarti penghasilan di bawah 4,5 juta, misal nih seorang petani penghasilannya itu 3 juta, berarti boleh-boleh saja dong dia memiliki NPWP ya Kak? Boleh aja karena dia kan punya penghasilan Kak. Terus penghasilannya itu berapa banyak yang harus disetorkan ke negara? Ada nggak tarifnya? Nah kalau misalnya dia usahawan sesuai dengan PP 23 dia, tarifnya adalah 0,5%. Jadi penghasilan brutonya per bulan dikali 0,5%. Misalnya dia punya penghasilan per bulan 5 juta nih Kak, jadi dikali 0,5% dia bayarnya 25.000 per bulan. Tapi kalau misalnya dia pegawai itu udah otomatis dipotong sama perusahaan ataupun pemerintah, itu dikenain PPh 21. Cara mendaftarkan NPWP bagaimana ya Kak? Oh, cara daftarnya itu sebelum kita bahasnya sebelum pandemi COVID-19 ini ada dua caranya, bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat atau melalui online. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan itu di PR 04 dan SE 27. Jadi sekarang kalau masyarakat mau daftar NPWP, kita nggak melayani tatap muka Kak, cuma secara online dari web irek.pajak.go.id. Setelah kita buka nih irek.pajak.go.id, apalagi langkah selanjutnya Kak? Ada nggak formulir yang harus diupload pada saat pendaftaran? Yang diupload nggak ada sih Kak, kita cuma ngisi formulir secara online aja. Nanti kita isi nick-nya. Nah dari nick itu udah tervalidasi langsung sama data kependudukan dari Dukcapilnya. Sekarang kita nggak perlu upload foto KTP atau sebagainya. Oh, berarti sistemnya DJP dengan sistemnya Dukcapil udah terintegrasi lah Kak ya? Iya benar Kak. Jadi kalau misalnya ini kan orang pribadi, kalau misalnya orang pribadi ini statusnya sudah menikah, apakah bisa mendaftarkan NPWP Kak? Kalau dia laki-laki boleh Kak, tapi kalau statusnya istri perempuan gitu sekarang nggak boleh lagi, dia harus menyatu terpusat ke suaminya. Kalau dia butuh NPWP, dia bisa langsung datang ke kantor pajak, bawa persyaratan. Persyaratannya itu dengan membawa fotokopi KTP suami, fotokopi KTP istrinya, dan fotokopi kartu keluarga. Nah, di situ nanti kita bisa cetakkan kartu NPWP untuk istri. Namanya nama istri atau nama suami juga? Nah, dua-duanya. Di situ nama suami, di garis miring nama istrinya. Berarti kalau misalnya si istri punya usaha, udah bisa pakai NPWP si suami ini ya? Benar, kewajibannya terpusat gitu, tapi kartunya satu.
gampang juga ya kak ya daftarin PWP. Iya, Hanya gampang sih dengan sekarang. mengakses irek.pajak.go.id, kita isi formulirnya di situ, tinggal validasi nik ya. Iya benar. Langsung keluar ini ya nomor NPWP-nya ya. Terus untuk kartunya gimana kak? Kartunya itu dikirim melalui pos kak, supaya tervalidasi juga gitu kan alamat dari wajib pajaknya. Kalau masalah dia di bawah 4,5 juta itu dia kan langsung dinonaktifkan nih sekarang dari sistem IREK. Jadi dia nggak langsung kita cetakkan. Kalau dia mau menjalankan kewajiban perpajakannya, dia boleh datang ke kantor pajak biar kita aktifkan, baru kita cetak kartunya. Oh, jadi kalau misalnya penghasilannya di bawah 4,5 juta, dia statusnya jadi NE ya? Iya, non efektif. Tapi kalau misalnya penghasilannya di atas 4,5 juta, statusnya aktif. Dan kalau misalnya dia NE, kita bisa dong ya mengaktifkan kembali? Bisa, kalau dia mau menjalankan kewajiban perpajakannya kak. Oke. Terus ini kak, kewajibannya kan tadi udah kakak bilang, yaitu membayar pajak. Selain membayar pajak, ada lagi nggak kewajibannya? Nah, tentu ada dong kak. Apa itu Jadi kak? kewajibannya melapor setiap tahun. Batasnya 31 Maret. Melapornya sekarang udah bisa dari online, dari web DJP online. Tapi sebelum dia punya akun web DJP online ini, dia harus punya EVIN dulu. EVIN, apa itu EVIN kak? EVIN itu kode yang kita gunakan untuk meregistrasi akun DJP online kita. Nanti boleh datang langsung ke kantor pajak atau boleh secara online di email melalui email pajak kantor pajak masing-masing gitu untuk minta EVIN-nya. Kalau misal nih masih bingung, bisa nggak dibantu sama petugasnya? Atau ada nggak tutorial cara pelaporan SPT tahunan gitu kak? Ada kak. Kalau misalnya bingung bisa ditonton video YouTube, banyak tuh tata cara melapor SPT tahunan melalui DJP online. Tapi kalau masih bingung boleh datang ke kantor pajak, nanti boleh dibantu sama pegawai pajak, biasanya ada di help desk gitu, dibantu gimana cara melapor melalui DJP online. Terus nih misalnya kalau nggak mau melaporkan SPT tahunannya, apakah ada sanksinya? Ada, dikenain sanksi denda 100.000 per tahun kalau untuk orang pribadi. Terus kalau misalnya nggak mau bayar, gimana? Kalau misalnya si WP nggak mau bayar kan bisa-bisa aja tuh. Apa sanksinya? Ataukah ada ini tindak selanjutnya dari KPP terdaftarnya? Pasti ada kak, dikirimkan surat teguran kalau untuk dia nggak melapor. Terus kalau dia nggak bayar juga dikirim surat tagihan atau semacamnya. Pasti ada pengawasan gitu untuk wajib pajaknya kalau dia tidak patuh terhadap pajak. Seperti kakak bilang tadi, kalau misalnya penghasilannya di bawah 4,5 juta, otomatis kan statusnya jadi NE ya. Ya, Nah, itu bagaimana kewajiban pelaporan SPT tahunannya? Wajib nggak? Kalau misalnya setahu saya nih ya, kalau untuk pelaporan SPT tahunan kan bagi yang aktif. Bagaimana dengan yang NE kak? Iya, dia kan dinonefektifkan kak. Ya berarti dia nggak wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah itu memudahkan kita juga, kita sebagai pegawai pajak juga sih. Kan banyak nih yang mendaftar tapi dia nggak menjalankan kewajiban perpajakannya, nggak melapor SPT tahunan. Jadi kalau dia di bawah 4,5 juta, udah otomatis non efektif. Dia kan nggak perlu wajib melapor gitu, dan memudahkan kita sebagai pegawai juga, nggak harus mengawasi mereka untuk mengingatkan ayo lapor pajak gitu. Jadi sebenarnya untuk mendaftarkan NPWP ini sangat mudah ya kak ya? Iya, sangat mudah sebenarnya. Jadi kalau misal nih WP perlu minjam lah nih ke bank, pasti kan bank punya syarat nih NPWP. Dengan mengakses irek.pajak.go.id, terus kita buat saja penghasilannya itu di bawah 4,5 juta, otomatis statusnya NE. Dan kita dan si WP ini nggak punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Wow, sangat amat mudah. Terima kasih Kak Lita sudah datang ke Transformer dan mau mengobrol tentang
apa itu sih NPWP, apa pentingnya NPWP, apa kegunaannya, dan bagaimana kewajiban perpajakannya. Untuk Kalita kita ada souvenir nih. Wah, Teks dapat souvenir. pelayanan Sibolga. Terima ya Kak ya. Ya, makasih Kak Nit, makasih undangannya. Bikin di depan sana. Oh, ya. Akhir kata kita ucapkan terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you guys. See you guys.